Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi buat yang belum siap, silakan mulai persiapan dulu, lalu dibuka kameranya, open kamera. Silakan kalau yang belum siap-siap, silakan siap-siap dulu. Oke, sudah 34 siswa, sudah siap ya semuanya? Siap, Pak. Silakan dipimpin doa. Siapa yang bisa pimpin, silakan pimpin. Siapa yang mau mimpin? Mari kita berdoa bersama-sama untuk memulai perkuliahan pagi hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di perkuliahan ini dan juga tadi yang sudah memimpin doa. Mas siapa tadi? Lupa saya melihat. Pada perkuliahan hari ini ya. Bentar. Yang sudah siap, silakan open kamera ya. Mic-nya dimatiin dulu, saya mau bicara. Silakan di-mute dulu mic-nya. Oke. Silakan open kamera dan di mic-nya nggak usah di-open ya, nggak apa-apa. Ininya aja kameranya. Oke, pada pertemuan hari ini ya, kita akan belajar mengenai kelanjutan dari bab yang sebelumnya. Nah, sebelum saya mulai melanjutkan ke bab selanjutnya, alangkah baiknya saya ingin mengetes kemampuan teman-teman sebelumnya berkaitan dengan perkuliahan kita yang minggu lalu. Ya. Nah, bagi teman-teman yang bisa menjawab, saya akan beri poin untuk keaktifan ya. Silahkan bagi yang bisa menjawab langsung open mic dan bicara ya. Yang pertama adalah jelaskan 4 keputusan dalam manajemen keuangan. Silahkan. Pak. Saya Pak Karisma Haris. Oke, Karisma Haris. Silahkan dijelaskan. 1, keputusan pendanaan. 2, keputusan investasi. Ya. Keputusan modal kerja. 4, keputusan dividen, Pak. Oke, terima kasih. Bisa dijelaskan, Mas? Pelan-pelan aja sebisanya dijelaskan. Oh iya, Pak. Kalau keputusan pendanaan
Contohnya kayak modal atau apa ya, uang pertama masuk gitu loh, Pak. Terus lanjut. Terus keputusan investasi itu sisa uang masuk itu atau keuntungan itu mau diapakan, apa di apa gitu loh, Pak. Ya. Terus? Mengharapkan keuntungan dari investasi. Kalau modal kerja itu uang masuk, apakah cukup danai modal kerja? Modal kerja berapa uang yang harus ada di kas. Setelah beroperasi, keuntungan dapat dibagikan pada investor agar mereka sejahtera. Oke. Terima kasih, Pak. Mas Karis. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau kita bicara keputusan pendanaan, kita bicara apa yang akan kita pelajari. Yang pertama ada 4 keputusan: keputusan pendanaan, investasi, modal kerja, dan dividen. Untuk pendanaan berarti uang masuk ya. Bagaimana kita mendanai bisnis kita, dari mana uangnya, itu pendanaan. Misalnya kita mau kuliah, uang saku dari mana? Mau naik angkot, uangnya dari mana? Itu ya pendanaan. Investasi. Terus selama kita kuliah, kita punya uang sisa. Nah, uang sisanya itu mau buat apa? Ya. Uang sisanya mau buat apa? Ini Dodi kemana ini kok nggak open kamera nih dia? Silakan open kamera ya teman-teman ya. Mana nih? Ayo silakan yang belum open kamera, di open kamera ya. Kita berkuliah hari ini. Ini Dodi kemana nih? Sama Muhammad sebagai Muhammad Rohmatullah. Nah. Ayo ya, silakan di open kamera dulu. Zulfa Lutfi, sudah open kamera belum? Maaf Pak, sinyalnya di sini kurang baik Pak. Lah kamu di mana? Lagi di tanah kosong, apa? Dadah. Oh, apa sih bahasa Indonesianya? Dadah. Kamu kemarin di rumah tuh waktu kuliah? Di rumah Pak. Kenapa nggak di rumah? Lagi menanam sayuran. Oh, lah kenapa nggak di rumah? Sebentar Pak, bentar ini mau pulang Pak. Ya pulang, cepetan pulang ya. Ini kuliah ini. Ya udah, biar dia perjalanan pulang dulu. Ya, jadi ya kalau bisa di rumah sinyalnya bagus, lebih tenang. Cek, ya. Cek teman-teman, halo, tes, suara saya. Oke, sudah ya, terhubung lagi ke saya ya. Oke, biarkan Dodi pulang dulu. Kita sambil memulai perkuliahan hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai penerapan manajemen keuangan ya. Jadi biar saya itu kalau ngajar nggak cuma cerita gitu loh. Cek, sudah dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, dengar ya. Tadi ada sedikit sinyalnya berkurang. Sekarang saya mau
teman-teman mulai menjawab ya. Ada yang bisa menjelaskan perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka? Bedanya apa? Saya, Pak. Silakan Fitria Maharani. Jadi perusahaan tertutup itu perusahaan terbuka itu perusahaan yang membuka kayak saham ke masyarakat luar. Betul. Kalau Terus? perusahaan tertutup itu enggak. Oke, enggak. Terima kasih Mbak Fitria ya. Jadi kalau kita melihat perusahaan ada perusahaan tertutup dan terbuka, kalau tertutup itu berarti kepemilikannya dimiliki oleh orang lain. Nah, kemudian kalau perusahaan tertutup itu pemilikannya ada pada orang tertentu ya, tidak orang pada umumnya. Tapi kalau terbuka itu ya, namanya terbuka berarti bisa dimiliki oleh siapapun, tidak hanya orang-orang tertentu. Oke, gitu ya. Terus apalagi materi yang kemarin? Misalnya kita kalau mau melihat uang, ya uang itu nilai sekarang sama masa depan lebih tinggi mana nilainya? Lebih tinggi sekarang. Oke, siapa yang mau menjawab? Silahkan. Saya. Iya, Nia Angelia. Silahkan. Nilai mata uang lebih tinggi sekarang karena nilai yang sekarang lebih tinggi. Kenapa? Karena semakin bertahun itu nilainya semakin berkurang. Iya, kenapa? Sama saja kalau kita menabung itu rugi. Kecuali kalau misalnya dibelikan tanah atau emas, itu nilainya kemungkinan per tahun akan naik. Oke, kenapa kok nilainya itu turun uang itu? Sehingga kita perlu tanah, perlu emas. Karena terjadinya inflasi. Oke, betul inflasi ya. Jadi kenapa kok nilai waktu uang itu bisa berubah atau menurun? Di sini karena apa? Karena adanya inflasi dari uang itu, artinya nilainya turun. Makanya saya bilang bahwa kalian jangan menghamba pada uang, karena uang itu nilainya turun, teman-teman. Kalian mau beli barang yang sama di masa sekarang dengan masa depan itu lebih baik masa sekarang. Karena nilainya lebih tinggi daripada di masa depan. Gitu ya. Jadi 3 hal itu kalian harus paham keputusan dalam manajemen keuangan. Kemudian kalian harus paham perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka, bedanya apa. Kemudian yang ketiga adalah kalian harus bisa membedakan kenapa kok kita perlu uang itu sekarang, bukan di masa depan. Artinya masa depan nilainya lebih kecil daripada sekarang. Itu kenapa? Gitu. Oke ya, kita lanjut ke perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Sudah terlihat di screen share saya? Sudah Pak. Oke. Pak. Nah, pada perkuliahan kita pada hari ini ya, kita akan membahas berkaitan dengan praktek atau jangan praktek ya, apa ya, mengenal kondisi keuangan perusahaan. Jadi kalau tidak salah atau kurang lebih pertemuannya akan dilanjutkan di chapter yang kedua nanti ya. Di pertemuan selanjutnya kayaknya lanjutannya yang ini. Nah, mengenal kondisi keuangan perusahaan. Namanya mengenal kan kita berarti harus tahu apa fisiknya kan. Cek, halo, dengar ya suara saya ya? Iya, Dengar, Pak. Pak, dengar. Oke.
Kalau nggak dengar, kalian langsung bilang ya. Mengenal kondisi keuangan perusahaan. Nah, kita mengenalnya pakai apa? Ada yang tahu? Laporan. Laporan? Keuangan. Laporan keuangan. Oke, laporan keuangan. Kenapa kalau kita perlu mengenal perusahaan, kondisi keuangan perusahaan? Ya karena di dalam manajemen keuangan kita salah satu entitas atau salah satu individu yang terlibat adalah perusahaan. Kalian bisa nggak membuat laporan keuangan? Bisa juga. Bagaimana saya bisa melihat kondisi keuangan kalian kalau saya tidak tahu laporan keuangan kalian atau kalian tidak membuat laporan keuangan? Saya tidak bisa tahu. Makanya saya harus melihat laporan keuangan kalian. Paham ya teman-teman ya? Paham. Oke. Paham. Oke. Kita lanjut ya. Nah, laporan keuangan ini ada berapa teman-teman? Yang kalian ketahui ada berapa laporan keuangan? 4. 4 apa aja? Laporan laba rugi. Laba rugi. Laporan laba lupa. Perubahan modal, Perubahan arus kas, modal. dan neraca. Oke. Udah pernah dapat ini ya? Akuntansi ya? Udah Pak. Pernah, Pak. Iya. Sama siapa? Bu Nena. Oke, ya. Makasih, Pak. Oke, siap. Makasih. Jadi kalian sudah memahami 4 ini ya dan alur-alurnya dia ya. Kalau kita ngomongin laba rugi, berarti kita melihat performa laba ya dalam satu periode. Performa laba satu periode itu berarti apa ya? Laba satu periode itu berarti misalnya dari 1 Januari 1 Januari sampai 1 Desember. Januari 2021 misalnya gitu ya sampai 31 Desember 2021. Nah, teman-teman, kalau laba rugi ya, itu sifatnya periodikal. Periodikal itu artinya adalah antara satu waktu ke waktu yang lain. Tapi kalau yang namanya neraca, itu pada satu titik. Misalnya, kalian pengen lihat neraca itu pada tanggal berapa, bukan pada periode berapa. Bukan pada 1 Januari sampai 31 Desember, tapi pada tanggal berapa kalian ingin lihat. Oh, tanggal 5 Januari 2021. Oh, tanggal 2 Februari 2021. Oh, tanggal 15 Juni 2021. Jadi pada satu hari atau satu titik, itu adalah neraca. Kalian harus bedakan itu dulu. Ya. Paham teman-teman? Paham. Oke. Paham, Pak. Ya, gitu ya. Nah, pada perkuliahan kita hari ini, kita akan mengenal perusahaan nyata yang ada di lapangan. Sebenarnya yang namanya perkuliahan manajemen keuangan itu diawali dengan teori yang banyak dulu di awal. Tapi saya tidak mau seperti itu, karena nanti kalian pusing dan tidak paham. Mulai pada hari ini saya akan mencoba praktek. Ada 2 hal yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah laporan keuangan perusahaan dan 2 adalah harga saham. Kalian harus paham basic dari manajemen keuangan dari 2 itu. Ya, artinya dari laporan keuangan kita melihat kinerjanya, dan dari saham harga saham apa? Harga pasar dari perusahaan tersebut. Ya. Nanti saya akan lihat kenapa kok ada saham. Kenapa kita ada harga saham selalu berfluktuatif. Nah, ini makanya kalau tidak keliru bab 2 ini, pertemuan 2 ini, materinya bisa sampai 2 sampai 3 minggu. Jadi saya startnya dengan sangat pelan ya, saya tidak cepat. Yang penting kalian paham maknanya. Ya, kalian paham maknanya dari basicnya laporan keuangan dan informasi harga saham. 2 itulah informasi yang ada di dunia market keuangan. Ya, jadi ada harga saham dan juga ada laporan keuangan. Jadi ini ya. Informasi, laporan keuangan,
Dan yang kedua adalah informasi harga saham. Oke, gitu ya. Kita hari ini start dulu laporan keuangan. Nanti kalau nggak selesai, kita lanjut ke minggu depan di pertemuan 3. Yang penting teman-teman bisa paham. Itu aja target saya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim di laporan keuangan. Nanti kita akan download. Ya. Download dulu. Sudah bisa download laporan keuangan? Belum ya? Belum bisa download laporan keuangan? Belum. Oke, belum ya. Nah, pada hari ini kita akan coba download ya. Coba download. Bagaimana sih cara download laporan keuangan? Ya. Nah, sebelum saya download, jadi di dalam dikotomi perusahaan di Indonesia itu ada namanya tertutup dan terbuka ya. Tadi sudah diceritakan. Tertutup dan terbuka. Sekarang kalau kita mau lihat laporan keuangan yang tertutup, ini tidak mudah teman-teman. Karena apa? Karena ini adalah kuasa dari orang-orang yang ada di dalamnya. Kita tidak bisa atau pemerintah tidak bisa mengintervensi perusahaan ini. Biasanya seperti itu cenderungnya. Cenderung sulit ada laporan keuangan. Sulit ada laporan keuangan. Karena biasanya untuk intern saja ya. Tapi kalau terbuka itu wajib menyampaikan laporan keuangan. Nah, bedanya gitu. Jadi kita nanti akan startnya dari terbuka ini dulu ya. Terbuka, bagaimana laporan keuangan sebuah perusahaan. Di sini nanti ada pembagiannya, ada 9 sektor. Artinya ada 9 bisnis. Ada bisnis pertanian, ada bisnis industri, ada bisnis keuangan, itu beda-beda. Semuanya dibedakan berdasarkan sektoral. Ada 9. Saya tidak mau kalian menghafalkan, kalian nanti bisa lihat di internet. 9 sektor itu apa aja? Ya. Pada pertemuan hari ini saya akan menceritakan satu sektor dulu, ya. Nanti kita akan bandingkan dengan sektor yang sama. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang kita mulai, kita sekarang download dulu. Caranya bagaimana download? Kita coba ya. Kalian sudah muncul share screen saya? Sudah, Pak. Itu webnya idx.co.id. Sudah, Pak. Ya, idx.co.id. Kalian bisa klik di sini ya, di yang kasih saya tulisan biru ini. Laporan keuangan perusahaan tercatat. Kalian klik di situ nanti. Nanti bisa kalian kalian praktekkan di rumah ya. Ini kan saya rekam, nanti kalian bisa lihat bagaimana caranya. Di sini misalnya kita mau masukkan kode sahamnya apa atau kode perusahaannya apa. Kan perusahaan ada banyak. Sebelum kita ke sana, kita coba cari tahu dulu 9 sektor yang ada di Indonesia. 9 sektor perusahaan di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Ini ya, misalnya ini ya. Nah, sektornya apa aja, teman-teman? Nih ya, ada pertanian, pertambangan. Sektor 1 adalah pertanian, Pertambangan, Pertambangan, Industri. Ini ya, 1 pertanian, pertambangan, ada industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Terus, infrastruktur dan transportasi. Nah, terus, apalagi? Di sini ada Ya, finansial, perdagangan jasa, infrastruktur, Finansial. and so on ya, and so on, banyak sekali. Ya. Nah, dari sini berarti kenapa kok saya menekankan kalian pada sektor do? Kenapa? Kenapa kalian harus ke sektor? Kenapa kok kalian harus ke sektor? Ada yang mau menjawab? Kenapa?
Kenapa harus kita bedakan berdasarkan sektor? Sesuai bidang. Ya, karena ketika kita melakukan analisis laporan keuangan, kita harus bedakan antara yang namanya satu sektor yang sama, benar. Satu sektor yang sama atau pada tahun yang sama. Bukan. Satu sektor yang sama, tapi perusahaan beda. Atau satu perusahaan sama, tapi waktunya berbeda. Contoh, kita akan menganalisis atau membandingkan perusahaan yang ada di sektor, saya di sini ada di sektor pertanian. Ya udah, pertanian itu apa ya perusahaannya? Kan gitu. Ada kita bandingkan pada tahun yang sama, oke? Pada tahun yang sama. Jadi yang pertama ini disebut dengan cross section. Cross section. Itu adalah perusahaannya berbeda, tapi yang dianalisis waktunya sama. Perusahaan berbeda di sini satu sektor yang sama ya. Jadi sektornya sama, waktunya sama, perusahaannya berbeda. Sedangkan yang kedua adalah time series. Time series. Time series itu perusahaannya sama, sektornya sama, tapi waktunya berbeda. Ya, itu namanya time series. Pendekatan ini yang akan kita gunakan untuk menilai laporan keuangan perusahaan. Makanya pada awal-awal ini saya mengajarkan kepada kalian bahwa kalian harus paham yang namanya 9 sektor itu apa aja. Bahwa kalian harus pahami bahwa perusahaan di Indonesia itu dibagi ke dalam 9 sektor. Tidak semuanya itu sama. Ya, kalian tidak mungkin menganalisis perusahaan dagang atau perusahaan retail dengan bank. Coba kalian bandingkan Bank BRI dengan Indomaret. Itu tidak apple to apple. Kalian tidak bisa membandingkan itu. Paham maksud saya ya? Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Terlihat ya? Share screen-nya ya? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Oke, sekarang kita coba. Kalian pengen perusahaan di sektor apa? Yuk, kita coba. Di sini ada 9 ya. Pertambangan. Pertambangan aja, Pak. Oke, pertambangan. Pertambangan dulu ya. Pertambangan contohnya apa di sini? Cari toh. Batu bara. Perusahaan pertambangan, perusahaan sektor pertambangan. Apa aja di sini? Kita lihat. Nih ya. Nih. Ini ada subsektor lagi ya. Ini ada subsektor lagi nih. Nih ya, saya kasih merah nih ya. Kelihatan ya? Jadi dari sektor tambang itu dibagi lagi ke dalam kurang lebih 5 sektor. Ada batu bara, minyak dan gas bumi, logam dan mineral, batu-batuan, dan lainnya. Ya, misalnya kalian mau pilih apa? Batu bara? Oke, batu bara ada siapa? Nih. Ada Adaro Energy. Ya. Ada Adaro Energy. Adaro Energy, Pak, paling atas itu nggak apa. Oke, kita coba Adaro Energy ya. Di sini tanggal IPO-nya 16 Juli 2008. Artinya IPO kemarin apa, teman-teman? Saya sudah jelasin ya. Tanggal IPO. Penawaran saham di pasar. Oke, penawaran saham di fase yang pertama atau ketika dia berpindah dari tertutup ke tertutup ke terbuka, gitu ya. Jadi IPO ini adalah penawaran saham yang pertama atau penawaran saham perdana dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan
buka pada tanggal 16 Juli 2008. Pasti kalian bertanya, kok Pak di sini ada saham syariah ya? Maksudnya apa, Pak? Nah, kok ada saham syariah? Kenapa ya, Pak ya? Saham syariah itu adalah saham yang dianggap halal. Artinya di sini perusahaan Adaro ini bisnisnya adalah bisnis yang halal menurut Dewan Syariah Indonesia. Ya, makanya di sini dikasih centang. Itu sekilasnya nanti akan saya jelaskan di minggu depan ya berkaitan dengan saham. Hari ini kita ke laporan keuangan dulu. Jadi Adaro Energy mari kita cek di PT Bursa Efek Indonesia. Di sini ya. Kita lihat masukkan kodenya tadi apa teman-teman? A. Kodenya apa? AD? ADRO. ADRO. Oke. Ini ya sudah muncul. Nah, kita ambil tahun yang tidak terlalu muda. Biasanya kalau tidak terlalu muda kan masih ada laporannya. 2019 bisa gitu ya. Kita ambil yang tahunan aja. Set, kita cari. Nah, ini ada 4 ya. 5 ya. Ada 5 ini. Ini ya, yang saya gambar ini ada 5 file. Silakan nanti tinggal diklik aja yang mana. Ya. Yuk, kalian bisa klik di yang financial statement. Financial statement 2019 Adaro ini ya. Nih. Kita download ya. Kita download laporan keuangannya supaya bisa kita pelajari. Ini ya, sini ya. Oke, saya stop share dulu. Saya akan masuk ke ininya ya, laporannya ya. Bentar ya. Saya bukakan dulu laporannya biar nanti teman-teman bisa memahami apa saja yang akan kita pelajari. Oke, sebentar. Sudah terlihat ya? Lihat ya teman-teman ya? Oke. Oke. Kita lihat di sini ada ke kiri ya. Bentar. Oke, kita masuk. Ya. Ini profilnya singkat ya, profil singkatnya. Informasi umumnya kita lihat di sini. Ya, ada nama PT-nya, nama entitas ya, bahasanya adalah nama entitas. Adaro Energy Tbk. Terus kemudian ada di sini adalah ada laporan tahunannya, periode berjalannya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kalian bisa lihat di situ. Kemudian kita lanjutkan. Di sini sudah diaudit ya. Laporan keuangannya sudah diaudit. Wajar tanpa pengecualian. Ya, terus kemudian yang perlu kalian pahami itu untuk di bagian informasi umum. Nah, kemudian di sini ya, di yang pertama kita akan belajar mengenai laporan posisi keuangan. Kalian sudah pernah membaca laporan keuangan yang sesungguhnya, yang beneran di pengantar akuntansi? Sudah pernah? Belum ya? Ini yang beneran. Ini bukan buatan kita, bukan buatan saya. Ya, ini beneran ada di perusahaan nyata. Seperti apa kasnya, seperti apa jumlah penjualannya dan lain sebagainya. Coba kita lihat di sini, ya. Di sini kalian bisa lihat ada angka-angka ya, angka-angka. Di sini ada 31 Desember 2019. Di sini ada 31 Desember 2018, gitu ya. Nah, terus kalian bisa lihat di sini. Berarti kita membandingkan 2 tahun antara di 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.
Kalian ingat tadi bahwa neraca itu atau laporan posisi keuangan, ini neraca ya. Bahasa lainnya laporan posisi keuangan. Itu pada satu titik. Pada satu titik. Kalau pada satu titik berarti apa? Hanya tanggalnya yang ditulis. Kita lihat tanggalnya kan yang ditulis. Ini tanggal 31 Desember 2019. Bukan 1 Januari sampai 31 Desember. Beda ya teman-teman ya. Bisa membedakan ya. Oke. Oke, sekarang kita cek. Ini ada berapa nol? Di sini tulisannya ada ribuan. Ribuan berarti nolnya ada 3, teman-teman, di belakangnya. Kita lihat. Di sini berarti kalau 1.576.191 tambah 03 berarti berapa, teman-teman? 1 miliar ya? 1 miliar. 576.191.000. Ya. Itu kasnya. Kas dan setara kas. Kenapa kok ngomong setara kas? Setara kas itu apa? Setara kas itu adalah uang yang siap untuk diambil kapanpun, tapi dia tidak ada di dompet. Misalnya, contoh, tabungan. Tabungan itu setara kas. Kenapa kok ngomong setara kas? Karena dia bisa dicairkan dalam waktu cepat. Kalau kas itu kan cepat, uang yang ada di dompet kita. Misalnya Nadila mau berangkat kuliah, dompetnya ada 200.000, lah itu namanya kas. Ya. Tapi kalau Nadila punya uang di bank senilai 5 juta, berarti itu adalah setara kas. Artinya uang yang siap diambil kapanpun, kecepatannya sama dengan kas pada umumnya. Atau sama dengan kita ambil uang di dompet. Jadi uang di dompet itu kas, setara kas itu adalah uang yang ada di rekening kita. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya? Oke, lanjut. Lalu di sini ada aset keuangan lancar yang tersedia untuk dijual. Kemudian ada piutang usaha. Nah, yang perlu kalian lihat di sini ada persediaan lancar lainnya. Nah, berarti bisnisnya dari Adaro ini dia ada jualan barang, tapi sifatnya tidak utama, tidak bisnis utama. Yuk. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita lihat bisnisnya Adaro ini apa sih? Kan ngomongnya tambang ya, tambangnya kayak apa? Gitu. Kita kan pengen tahu nih, bisnisnya itu apa tuh sebenarnya kan gitu. Biar kita paham, ya enggak? Kita lihat dulu di sini, di webnya. Kembali ya kita ya, di sini. Di sini kita bisa lihat laporan tahunannya. Ini ya, PDF ini ya. Kalau tidak salah ini. Nah ini ya, ini juga bisa dijadikan melihat laporan keuangannya. Nah ini sama dengan yang tadi laporannya ya. Ini cuma dalam bentuk yang berbeda. Kita coba cari laporan tahunannya ya. Sebentar, kita cari coba ya ada nggak apa enggak. Ini ya, yang di sebelah ini ya, yang di sebelah laporan tahunan itu. Sebentar. Ini kita klik yang laporan tahunan. Ya, kita cari. Kenapa kok laporan tahunan? Karena laporan tahunan itu lebih bercerita, tidak hanya angka-angka gitu loh, teman-teman. Ya, kita coba lihat. Sini. Ya, nah di sini ada ya. Annual report. Kenapa saya pakainya annual report? Supaya bisa kalian pahami bahwa ceritanya tuh beda, ada energi itu le dodolan caranya piye gitu loh. Ya. Kita download di sini. Filenya agak besar jadi kita perlu waktu ya. Jadi saya pengen ngelihat kalian tuh dari hulu dulu. Piye toh bisnisnya tuh si Adaro Energi itu biar kita paham laporan keuangannya. Ya, seperti ini kita download.
Kemudian kita masukkan ke sini ya. Ini data kita. Sudah terlihat ya laporan tahunannya ya? Sudah. Oke, ini ada pendahuluan. Bapak Ibu yang terhormat, selamat datang di laporan tahunan PT Adaro Energi. Tema laporan ini adalah meningkatkan pertumbuhan melalui pemberdayaan dan sinergi. Oke, kita lihat. Ini lebih bercerita ya. Kita pengen lihat yang memiliki siapa dan dia punya perusahaan apa saja gitu. Kalau laporan keuangan itu kan sifatnya hanya ini ya, hanya angka-angka ya gitu. Tapi kalau di sini dia lebih bercerita. Untuk yang masih open mic ditutup dulu ya. Berisik banget soalnya. Oke, ditutup dulu ya mic-nya ya. Kita snapshot Adaro Energi, sekilas Adaro Energi kita lihat. Ini nggak perlu. Visi misi ya perusahaan ada di sini. Apa aja? Bisa dilihat ya. Bisnis strateginya apa? Yang sebelah kiri adalah Indonesia, yang sebelah kanan adalah yang sebelah kiri dalam bahasa Inggris, yang sebelah kanan adalah bahasa Indonesia. Ayo yang open mic ditutup dulu ya. Kita lihat sumber pendapatannya dari mana si Adaro ini. Banyak ya. Ternyata dia punya 8 bisnis lagi, teman-teman. Kita lihat di sini ya, kelihatan ya, teman-teman ya. Ternyata dia punya 8 bisnis. 1, Adaro Mining. 2, Adaro Service. 3, Adaro Logistik. 4, Adaro Power. 5, Adaro Land. 6, Adaro Water. 7, Adaro Capital. 8, Adaro Foundation. Oke, besar sekali ya teman-teman ya. Mining itu berarti dia ada di pertambangan. Nih ya. Nah, nih. Kalian lihat di sini. Silakan yang mic-nya masih hidup dimatikan dulu ya. Ini ada line of bisnisnya. Trade atau perdagangan, service itu jasa, industri. Ya, ini ada bahasa Indonesianya ya. Pengangkutan, perbengkelan, pertambangan, dan pembangunan. Banyak sekali ya. Nah, di sini nih kita lihat ada kepemilikan. Saya besarkan dulu. Nah, nih. Kalian lihat ini ya. Oke. Jadi ceritanya begini. Kan saya nggak bohong ya. Dari perkuliahan yang pertama, yang namanya perusahaan terbuka itu pasti sahamnya dimiliki oleh publik. Ya. Sebesar berapa? 36% di sini. Kalian masih ingat ya cara membuat presentasi ini? Nah, ternyata ada pemilik yang lain namanya PT Strategi Investment. Jadi ternyata Adaro Energi itu dimiliki lagi oleh PT yang lain. Paham nggak? PT A memiliki PT B. Itu bisa banget di perusahaan. Ya. Di sini Adaro dimiliki oleh 43% dimiliki oleh Adaro Strategic Investment. Ya. Garibaldi Thohir, ini nama orang ya. Dia punya 6% sahamnya. Kemudian other key shareholder, ada shareholder yang lain, artinya yang kecil-kecil ya, orang-orang yang kecil-kecil. Ini saya sebut dengan orang tertentu. Jadi kalau saya ngomong orang tertentu itu ya, si Garibaldi dan shareholder yang lain ini. Nah, kalau publik itu baru kita ini, masyarakat. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan?
Ada yang ingin ditanyakan? Itu berarti kepemilikannya dua perusahaan ya, Pak? Apa? Kepemilikannya ini si Adaro, ini kan Adaro. Iya. Iya. Adaro itu yang punya ada 4 orang, 4 pihak. Satu PT Adaro Investment ini yang nomor 1 ini. Iya. Nah, yang kedua Garibaldi Thohir. Ini dia punya 6%. Terus si other shareholder. Other key shareholder itu adalah sama kayak nomor 2, sama kayak Garibaldi, cuman dia sekumpulan orang yang dijadikan satu. Mungkin dia karena kepemilikannya kecil-kecil. Misalnya di sini ada Doni, ada Dewi. Mungkin di sini cuma 1%, Dewi cuma 1%, jadiin satu, terus masukkan ke other key shareholder. Seperti itu. Paham ya? Terus publik, kalau publik itu baru masyarakat. Artinya masyarakat yang bisa membeli sahamnya itu sebanyak 36%. Jadi, nah, oke, sekarang saya analogikan kalau misalnya total modalnya adalah 100 juta. Total modal dari Adaro ini 100 juta. Berarti PT Adaro menginvestasikan berapa di PT Adaro Strategic Investment ini? Menginvestasikan berapa kurang lebih di PT Adaro Energy? Kan 43%. Berarti 43%-nya 100 juta berapa? 43 juta. 43 juta. 43 jutaan. Oke. Garibaldi Thohir berapa? 6 juta. Ya, sekitar 6 jutaan. 6 Jadi seperti juta. itu ya caranya ya. Jadi total modalnya dibagi dengan persentase ini. Paham teman-teman? Jadi ini kondisinya adalah perusahaan satu memiliki perusahaan yang lainnya. Adaro Strategic Investment memiliki Adaro Energy sebanyak 43%. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Pak mau tanya. Silakan, Fitri Maharani. Tadi kan misal PTA bisa nanam saham di PTB kan? Betul. Itu kalau misal sektornya sama juga nggak apa-apa kalau misal nanam di situ? Kalau Bisa, boleh, bebas. Ini kebetulan beda ya. Yang di sini PT Adaro Strategic Investment memiliki PT ini apa? PT Adaro Energy gitu loh. Baik, Pak, terima kasih. Iya, ada lagi? Oke, lanjut ya, kita ya. Pak, saya mau tanya. Silakan. Yang tadi kan setiap pemberi saham itu kan nanti punya keuntungan sendiri-sendiri. Nah, keuntungannya itu diberikan per tahun apa per bulan? Biasanya per tahun. Itu namanya dividen. Pernah saya jelaskan ya dividen ya. Misalnya contoh, PT Adaro Energy membagikan 100 juta dividen kepada pemilik saham. Berarti kalau misalkan ini kepemilikannya Adaro Strategic Investment sekian, berarti 100 juta dikalikan dengan sekian. Dapatnya berapa? 43 jutaan. Gitu. Per tahun biasanya. Gitu ya. Gitu ya Mbak ya. Pak. Oke, siap. Lanjut kita ke laporan yang berikutnya. Jadi kalian ingat-ingat ya, dia ada 4 kepemilikan. Yang pertama yang memiliki adalah PT Adaro Strategic Investment. Yang kedua Garibaldi Thohir. Garibaldi Thohir itu siapanya Erick Thohir ya? Saya nggak tahu. Ada yang tahu? Rohul Agung tahu itu, Pak. Siapa? Saudaranya, Pak. Rohul Agung tahu. Saudaranya ya. Terus other key shareholders, kemudian public ya. Ingat-ingat ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita lanjut
Ini Biro Administrasi Efek, kalian nggak perlu. Nanti saya akan jelaskan minggu depan. Oke, ini kaleidoskopnya ya. Ini dia tuh ceritanya gimana, dapat award juga, dapat penghargaan. Ini ada laporan manajemen. Kalian lihat di sini siapa direkturnya? Edwin Surya Jaya, komisioner atau komisaris di sini ya. Terus kemudian lanjut kita ke bawah. Ini Garibaldi Thohir yang tadi yang memiliki, ternyata dia adalah presiden direkturnya, ya. CEO-nya adalah Garibaldi Thohir, ini orangnya, ya. Kalian bisa lihat di situ. Ini orangnya seperti itu. Ternyata dia sistemnya adalah perusahaan ini dimiliki sahamnya sebagian oleh direktur. Untuk apa teman-teman? Kok sahamnya sebagian dimiliki oleh direktur? Ada yang ingin menjawab? Karena untuk memperkuat perusahaan. Lebih tepatnya untuk menambah kekuasaan. Oke, kekuasaan. Berarti apa? Artinya kenapa dia dikasih saham? Supaya dia merasa memiliki. Kalau dia merasa memiliki, maka dia akan berusaha untuk membuat perusahaan ini memiliki performa yang baik. Itu ya, nanti kalau saya tanya, kenapa perusahaan memberikan sahamnya ke direktur? Padahal direktur orang dalam. Supaya si direktur bisa berusaha semaksimal mungkin karena merasa memiliki perusahaan itu. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini seperti ini lokasinya ya. Ternyata dia punya bisnis tenaga listrikan juga, ya. Nih. Banyak sekali ya ternyata ya bisnisnya ya. Nih. 8 pilar bisnis Adaro Group. Nih. Nah, jadi ada 8 bisnis dari Adaro. Yang pertama adalah mining. Mining itu tambang. Ya. Di sini adalah apa? Batu bara termal utama. Envirocoal namanya. Ya, sekian banyak kemudian dijual. Kemudian ada namanya Adaro Service. Apa itu Adaro Service? Di sini adalah dia memiliki, kita lihat dia memiliki anak-anak perusahaan lagi dari eksplorasi sampai penambangan dan perdagangan batu bara. Melalui anak-anak perusahaan ini, grup Adaro dapat menawarkan beragam jasa pendukung kepada pelanggan di industri pertambangan. Jadi ini lebih ke jasa. Ya, jasa. Jasa dari apa? Jadi ternyata si Adaro ini dia punya perusahaan lagi di bawahnya. Gila. Gila kan? Besar banget kan? Nah, pada pertemuan ini saya tuh pengen teman-teman terbuka matanya bahwa perusahaan itu sangat besar dan ada kemungkinan dia dimiliki oleh perusahaan lain dan dia membuat perusahaan lagi di bawahnya. Seperti ini, dia punya anak-anak lagi. Misalnya anak-anaknya namanya PTA, PTB, PTC. Dia menawarkan apa? Jasa dalam pertambangan. Misalnya jasa untuk ngebor, bisa juga. Jasanya aja ya, jasanya aja. Jasa apa lagi? Banyak sekali. Ya, itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi apa? Pertambangan, dia jualan batu bara bener-beneran. Dia nambang, dapat batu bara, dijual. Kurang lebih seperti itu. Kalau servis berarti apa? Dia jasa. Mungkin ada perusahaan lain yang pengen tolong dong diborkan di daerah ini. Dia order ke si Adaro untuk diborkan, misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah logistik. Adaro logistik. Ya, ketiga. Di sini dia dari rantai pasokan grup Adaro dengan operasi melalui angkutan tongkang batu bara. Kalian lihat, ternyata angkutan tongkangnya itu aja dijadiin duit sama dia. Artinya dia juga bisa membuat usaha dari transportasi batu bara dari site atau tempat tambang ke Jakarta misalnya seperti itu. Itu jadi duit juga. Oke, betapa besarnya perusahaan ini ya teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi dia jual batu bara, yang kedua dia jasa penambangan bisa juga, yang ketiga adalah dia ada jasa angkutan atau logistik. Oke, banyak sekali ya ininya ya. Lalu ada Power yang keempat. Nah, Adaro Power ini ternyata dalam bentuk perusahaan lagi PT Adaro Power. Ya.
berhasil memulai usaha di tahun 2019. Dia apa? Bikin listrik, teman-teman. Ya, listrik atau namanya pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik. Dia juga bisnis pembangkit listrik, teman-teman. Jadi kalian lihat, yang namanya bisnis itu besar sekali, teman-teman. Tidak hanya jualan batu bara, tapi dia juga apa? Membangkitkan listrik. Dengan bahan bakunya apa misalnya? Bahan bakunya bisa juga dari batu bara yang dijual, sehingga ini bisnisnya adalah bisnis muter. Dari batu bara dibutuhkan transportasinya, kemudian dibutuhkan apa? Pembangkit listrik yang bersumber dari batu baranya. Ya, itu yang keempat tadi. Yang kelima, Adaro-Land atau ini mendukung pertumbuhan operasional grup Adaro yang agresif secara berkelanjutan. Mengelola aset pertanahan properti. Bayangkan, perusahaan ini juga punya properti, teman-teman. Artinya apa? Dia juga jual beli aset-aset properti atau tanah. Luar biasa ya. Yang kelima. Yang keenam, Adaro Water. Adaro Water ini dia apa? Air bersih di Indonesia menurut kami untuk memanfaatkan pengalaman kami dalam pengolahan air. Bayangkan pengolahan air juga dia bisa jualan itu. Oke. Yang ketujuh apa? Adaro Capital. Ini apa? Dia sebagai apa? Peluang investasi. Dia di sini apa? Membuka usaha broker investasi. Artinya apa? Misalnya saya punya duit 200 juta. Saya bingung mau investasi di saham apa. Udah, daripada saya bingung, saya kasihkan ke broker investasi ini. Kemudian biar dia yang mau investasikan kemana. Jadi saya nggak perlu pusing-pusing. Gitu loh. Saya nggak perlu pusing-pusing milih saham mana yang bagus. Gitu. Lalu yang terakhir adalah Adaro Foundation. Ini yayasan ya. Dan namanya yayasan berarti dia tidak laba. Dia untuk apa? Kegiatan sosial, di mana Adaro Foundation ini untuk mendukung dari kegiatan-kegiatan sosial, membantu sesama dan sebagainya. Kalian lihat bahwa perusahaan yang memiliki laba sangat besar, bertriliun-triliunan, dia bisa mendapatkan atau dia perlu membangun yang namanya yayasan untuk kegiatan sosial. Jadi lengkap sudah ya, ada 8 pilar bisnis dari Adaro Energy. Ya, ini kita lihat di sini ya, ini sangat menarik sekali. Kalian bisa lihat betapa besarnya perusahaan ini. Ya, kalian yang milih sendiri ya. Saya tidak tahu perusahaan ini akan kalian pilih. Saya spontan aja. Kalian milih yang mana? Nanti kalian milih ini. Oke, saya jelaskan. Kita lihat di sini ada berbagai anak perusahaan. Ya, yang satu Adaro Mining. Kalian masih ingat dia punya 8 perusahaan, 8 sektor bisnis. Ada service. Dia pakai PT Sabta Indra Sejati, PT Adaro Jasa Bara, dan banyak sekali lagi PT-PT yang lain ya. Kalian lihat betapa luar biasanya perusahaan ini. PT-nya banyak sekali ya. Ada Adaro Land Development, ada Adaro Forestry, ini di bawah Adaro Land. Kemudian ada Adaro Capital Limited, Adaro Holdings, dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Ada Yayasan Adaro Bangun, dan lain sebagainya. Oke, paham ya teman-teman ya dari sini ya. Silakan bagi yang ingin bertanya, teman-teman. Pak, mau bertanya. Silakan. Kalau dari masing-masing subsektor, bisa diulangi, Mbak? Ya, diulangi ya. kalau dari masing-masing sektor tadi, itu pimpinannya satu yang tadi di awal Adaro tadi, atau masing-masing ada sendiri pimpinannya? Ada sendiri masing-masing. Terus apa lagi? Jadi masing-masing sektor ada pimpinan sendiri, terus pusatnya di Adaro yang pertama tadi. Ya, yang paling atas tadi. Ya. Kebetulan yang jadi perusahaan terbuka adalah yang ini, yang energi. Ya. Ini namanya gurita bisnis ya kayak gini nih. Besar sekali. Ada yang mau lagi? Oke, paham ya? Sudah ya? Kurang lebih seperti itu. Saya ingin membuka wawasan kalian. Jadi biar tidak belajar teori terus, tapi kalian tahu bahwa mekanismenya seperti ini loh. Ceritanya tuh kayak gini. Tuh.
Jadi nanti kalau saya di soal tes saya tanya, kalau ada perusahaan dengan mengatakan seperti ini berarti apa ceritanya kan gitu. Semua itu ada ceritanya teman-teman. Jadi kenapa kita perlu belajar manajemen keuangan? Ya ceritanya adalah karena kita harus belajar bagaimana perusahaan itu didirikan, kemudian menjadi terbuka, kemudian dia mengakuisisi perusahaan lain, kemudian dia membeli perusahaan yang lain, itu banyak sekali aksi-aksi seperti itu. Ya. Jadi sangat kompleks, kita coba untuk belajar perlahan-lahan. Oke, tadi sampai di neraca ya. Nah, di sini neracanya ada piutang, sama seperti pada di akuntansi ya. Yang pengen saya garis bawahi adalah asetnya adalah 7 miliar. Di sini ya, karena ini dalam ribuan, berarti di sini 7 miliar. Dan lain sebagainya ya. Oke. 7 nolnya ada 6, kemudian tambah ribuan berarti jadi 7 miliar ya. 7 miliar asetnya. Oke. Dan lain sebagainya ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, sekarang saya pengen masuk ke laporan laba rugi. Ya. Nah, di laporan laba rugi. Oh ya, bentar ya. Sorry. Sudah muncul? Sudah. Oke. Sudah. Nah, di sini penjualan dan pendapatan usahanya sebanyak 3457154. Berarti kalau diribuankan jadi gini ya. 3 miliar sekian. Terus ada beban dan lain-lain sampai ke bawah hingga kita bisa dapatkan laba yang di ini komprehensifnya adalah 387 juta. Laba bersihnya adalah 387.508.000. Gini ya, ini labanya. Oke. Terus kita lihat di sini labanya sekian. Nah, dari sini keputusannya jadi 2, teman-teman. Ya. Masih ingat nggak? Kalau laba sekian, berarti kan ada 1. Jadi laba ditahan. Saya masuk di ini aja ya. Di notes ya. Biar kalian bisa paham. Oke. Kita lihat di notes ya. Biar nanti bisa kalian simpan. Tadi kan 387 sekian ya juta. Kecil nggak? Kecil buat perusahaan sebesar itu. Tapi ini sudah bersih teman-teman, sudah bersih. Nah sekarang pertanyaannya kan ada 2. Iki sepiro yang akan balik lagi ke kita disebut dengan laba ditahan. Laba ditahan. Atau berapa yang akan dibagikan sebagai dividen. Ini yang disebut dengan keputusan apa? Kalau kita memutuskan berapa yang akan ditahan dan berapa yang dividen disebut keputusan apa? Keputusan apa? Hah? Keputusan dividen. Dividen, betul ya? Dividen. Karena ini kan kita mau membagikan. Ya, kalau investasi itu adalah, kalau investasi itu memang ini untuk investasi mau beli apa, itu baru investasi ya. Kalau kita mau membagikan ke dividen berapa itu baru ini. Ya. Sekarang kalau misalnya perusahaan ini pada akhirnya membagikan dividen, yang dibagikan dari ini misalnya 100 juta. Di sini berarti laba ditahan 287 juta. Nah, angka 287 juta inilah yang masuk di laporan apa? Laporan apa? Laporan apa? Perubahan modal. Perubahan modal. Kan orang bikin toh. Kalau laba sekian berarti masuk ke perubahan modal. Kan kayak gitu analoginya. Ya, hanya seperti itu teman-teman. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke ya, ada yang ingin ditanyakan? Apa?
Ah. Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah mumet dengan yang seperti ini? Melihat laporan keuangan nyata asli? Kalian perhatikan ini aja, kalian perhatikan labanya aja sama yang tadi neracanya sekian gitu ya. Semuanya nggak usah kalian pahami. Itu ya kurang lebih untuk Adaro Energi. Ada yang ingin ditanyakan berkaitan perusahaan ini? Nanti kita lanjut ke sektor yang lain. Yuk, kalau ada yang belum lengkap atau apa, silakan. Orang ada punya yang dia Ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua ya berkaitan bisnis ini ya? Oke? Kita lanjutkan. Kalian pengen apa lagi? Sektor apa sekarang? Yang beda? Jangan tambang. Nanti kita akan buat perbandingan. Apa perdagangan? Indomaret mau? Indomaret mau? Iya, Pak. Coba Indomaret boleh. Oke, kita ke Indomaret ya, yang paling banyak kita temui di jalan. Sebenarnya Indomaret tuh kayak apa gitu ya? Kita lihat bagaimana dia beroperasi. Nah, kita akan lihat coba ya. Saya live. Ini saya live. Ini kita minimize. Oke, kita masuk ke sini. Kita lihat Indomaret biar cepat. Indomaret itu DNET. Kodenya DNET. Ini ya, Indo Retail Makmur Internasional Tbk. Kalian mau lihat apanya dulu? Laporan tahunan? Dulu ya, kita lihat laporan tahunannya dulu sebelum ke laporan keuangan. Biar kita tahu sebenarnya yang punya Indomaret itu siapa gitu ya. Dan komposisinya itu seperti apa gitu Indomaret gitu. Nah, ini ya gambarnya ya. Nah, gambarnya kayak burung-burung ini ya. Saya download dulu. Nanti enak untuk ditulis-tulis. Oke. Sudah muncul ya Indo Retail Makmur Internasional ya? Sudah. Oke. Kita lihat ke bawah siapa yang memiliki perusahaan ini. Ya. Ya, masih daftar isi ya. Nih kita lihat apa ini. Ini ya sekilas ya. Sekilas dari mana? Tolong di mute ya untuk yang open mic. Saya masih jelaskan sebentar. Nah, ini data keuangannya ya. Kita nggak perlu ini dulu, kita lihat dulu dia sebenarnya siapa yang memiliki dan lain sebagainya. Coba kita cari ya. Apa yang perlu kita lihat dan penting untuk kita pelajari di sini. Dan kita coba bandingkan nanti dengan Adaro Energi bagaimana. Ini pemiliknya ya. Komisionernya. Kemudian saya pengen tahu berapa karakter atau berapa ini ya kepemilikan dari perusahaan ini dan siapa saja yang memiliki. Jangan-jangan kasusnya kayak Adaro tadi dia dimiliki oleh perusahaan lain lagi. Kita nggak tahu ya. Kita coba lihat. Nah ini. Sudah ketemu teman-teman? Ya. Sudah ketemu di sini. Kita lihat di sini kita gambar. Ini ya. Saya kasih biru-biru ini. Inilah komposisi dari pemegang sahamnya atau pemiliknya. Kita lihat nomor 1 ada Hanawel Group Limited 39,35%, Antoni Salim 25%, PT Megah Era Harja. Jadi ternyata si Indomaret ini juga dimiliki oleh PT yang lain lagi ya. Kemudian yang keempat adalah masyarakat. Jadi saya nggak bohong ya, beneran bahwa masyarakat juga memiliki perusahaan ini. Tapi kecil hanya 7%. Ya.
Kembali lagi kalau misalnya total modalnya adalah 100 juta aja ya. Berarti berapa juta modal yang diberikan oleh Antoni Salim? 25 juta. 25 jutaan ya. Oke. Iya. Gitu ya. Jadi kalian paham ya, bisa membaca laporan tahunan. Ya, Antoni Salim ini orang ya, satu orang sendiri. Jadi ternyata dia memiliki dari Indomaret ini, gitu. Jadi cara melihatnya seperti itu. Nah, ini jejak langkahnya ya, perusahaan-perusahaan ini berdiri sejak kapan, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini bidang usahanya, produk dan jasanya apa? Nih, kalian lihat Indomaret. Nah, KFC. Loh kok KFC juga, Pak? Sari Roti. Loh kok Sari Roti juga, Pak? Fiberstar. Ogarugi.com. Jadi ini perusahaannya ternyata dia tidak hanya bergerak dalam perdagangan seperti Indomaret, tapi dia juga waralaba KFC di bawah Indo Retail. Ya, Sari Roti juga ternyata di bawahnya dia. Fiberstar juga, Ogarugi juga. Jadi nggak hanya Indomaret dia punya usaha. Jadi dari sini kita belajar bahwa perusahaan itu tidak kaku memiliki satu produk saja. Ya. Tapi dia juga apa? Menambah bisnis dari sisi ke Kentucky Fried Chicken, ke Sari Roti, ke Fiberstar, ke Ogarugi dan lain sebagainya, gitu loh teman-teman. Dari situ kita belajar seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, ini struktur organisasinya nggak perlu ya. Terlalu rumit. Nanti bisa kalian baca lagi. Ini Dewan Komisarisnya. Nah, ini bahkan profil-profil ini ya, profil-profil Dewan Komisarisnya ada di sini semua. Dan lain sebagainya. Oke ya, cukup ya. Coba saya ini agak apa? Ini loh. Agak cenderung bertanya-tanya. Ini dia punya KFC juga loh, teman-teman. Dia ternyata asosiasi. Jadi dia berasosiasi dengan si KFC untuk melakukan yang namanya bisnis KFC ini. Sari Roti dan Indomaret. Jadi itu bisa saja. Kita punya bisnis terus kemudian bekerja sama dengan bisnis lain untuk membangun sebuah bisnis baru. Itu bisa. Ya. Sekian dan lain sebagainya. Nah, ini Indomaret ya. Jadi saya nggak bohong bahwa Indomaret itu betulan produknya Indo Retail Sukses Makmur ini. Ya, perusahaan ini dia juga beroperasi dalam Indomaret. Ya. Terus apa? KFC juga nih, teman-teman. Nah, KFC ternyata dari sini, teman-teman. Udah pernah makan di KFC ya, teman-teman ya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Ya. Seperti ini, teman-teman. Jadi ternyata dia bekerja sama dengan PT ini, teman-teman. Nah, ini anak perusahaannya ini PT Fast Food ini. Nah. Oke. PT Fast Food Tbk. Sari Roti juga. Nah. Strukturnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini penting nih. Tolong perhatikan ini ya. Tolong perhatikan ini paling penting nih, sebentar. Saya kasih tanda merah biar kalian jelas. Yuk. Corporate Group Struktur. Nah, artinya di sini adalah struktur dari perusahaan ini itu bagaimana dari sisi keputusan pendanaan. Sekarang saya cari kasih tanda ya, kasih tanda A dan tanda B. Sekarang saya tanya, keputusan pendanaan itu A atau B? Saya tanya, yang keputusan pendanaan yang A atau B? Silakan menjawab. A. Kenapa A? Karena yang punya si A. Karena uang masuk berasal dari sini. Ya, uang masuknya dari siapa? Antoni Salim, dari Hanawel Group, dari PT Mega Era Raharja. Pemiliknya kan itu. Ya, pemiliknya kan itu. Sedangkan investasinya di sini ada berapa perusahaan dia investasi? Saya kasih tanda. Berapa perusahaan, teman-teman? 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, teman-teman. Ternyata PT Fast Food Indonesia dimiliki oleh perusahaan ini. Jadi logikanya begini.
Logikanya berarti ternyata nanti kalau kita nyari PT Fast Food harusnya ada kepemilikan dari Indo Retail ini. Paham maksud saya? Saya gini. PT apa tadi namanya? Indo Retail ya? Oops, sorry. PT Indo Retail. PT Indo Retail memiliki apa? PT Fast Food tadi. Nah, kita coba cek ya teman-teman berapa enggak ya? Dan berapa persen kepemilikannya? Yo. Kita lihat di ini ya. Nanti kita coba lihat Indomaret, ini masalahnya ini tertutup. Indomaret tertutup apa terbuka, teman-teman? Tertutup. Tertutup. Karena apa? Nggak ada Tertutup. tulisannya TBK. Iya. Terus PT Industrial Persada ini tertutup apa terbuka? Tertutup. Tertutup. PT Mega Akses Persada ini tertutup apa terbuka? Tertutup. Tertutup, ya. Nah, kalau 1, 2, 3 ini kita tidak bisa melihat apakah perusahaan ini ada laporan keuangannya. Kadang ada yang mengupload, kadang ada yang enggak. Kita lihat di yang dua ini terbuka apa tertutup? Terbuka. Jadi nanti kita bisa lihat. Kalian ingat ya kodenya roti sama fast. Nanti kita coba cek seperti apa kepemilikannya, ya. Lanjut, kita coba cek roti dan fast ya. Roti dan fast. Oke, tadi apa kodenya namanya? Roti ya, atau fast dulu deh. Fast dulu ya. Nih, PT Fast Food Indonesia Tbk. Kita cari laporan keuangan, laporan tahunannya. Ini ya ada ya. Annual Report 2019 kita download. Nah, jadi lapar kan gambarnya kayak gini. KFC ya. Jadi fast food ini yang dimiliki adalah KFC. Coba saya download dulu biar enak bacanya. Kita lihat ini. Nah, KFC kita lihat. Jadi ini ya, keinget ya, KFC itu dekat sekali dengan kita. Di Salatiga aja ada, mungkin di kota kalian ada. Silakan bisa dilihat seperti ini. Nah, gambarnya pun gambar ayam gitu loh, nih. Chicken. Ya, gambarnya gambar ayam ya nih ya. Nih kita lihat. Gambarnya gambar ayam, gitu. Tapi kan kita nggak mau nyari ayamnya. Kita mau nyari siapa yang memiliki. Harusnya ada Indo Retail tadi. Kita coba cek. Tuh, Antoni Salim muncul lagi, teman-teman. Gila, ini kaya banget orangnya ya. Dia punya perusahaan banyak sekali ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat pemegang sahamnya. Siapa saja? Ini Dewan Komisaris. Tunggu ya. Tunggu ya sebentar ya. Saya belum nemu. Coba kita cari. Kita cari sampai di mana dia menceritakan bagaimana. Oh, ini ada ayamnya juga nih. Lucu juga ya ini bikin tulisannya. Lanjut, nilai-nilai perusahaan bisa kalian lihat di sini. Terus ini profil direksinya ya, siapa aja. Nah ini komposisi pemegang saham. Cek
Yuk, teman-teman cek ya, kelihatan ya semua ya. Kelihatan. Iya, Pak. Oke, kita lihat di sini. Oh, sorry. Malah kebalik. Nah, ini ya. PT sorry sebentar. Bentar kelewat. Ini ya. Ya. Ini Bang. Kelihatan semua? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kita lihat di sini. Ada yang namanya PT ya, yang memiliki PT FAS ini. Apa teman-teman? Bisa dibaca di situ? PT Gila. PT Gelail Pratama dan PT Indoretail. Indoretail Makmur. Nah, jadi match ya. Tadi kita ngomongin Indoretail. Oke, Indoretail. Indoretail punya Alfamart, Indomaret. Yang kedua dia punya KFC juga. Dan di KFC itu dia berpartner dengan Gelail. Jadi Gelail memiliki KFC juga. Ya. Nah, gitu. Nah, ini dua hal ini, dua pihak ini yang memiliki KFC, teman-teman. PT Gelail Pertama dan PT Indoretail seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Oke. Jadi sangat besar ya, sebuah PT itu bisa memiliki beragam usaha. Dan ini semua seperti gurita ya. Kaki-kakinya itu banyak sekali. Bahkan seperti ada energi tadi, dia memiliki berbagai anak perusahaan dalam bidang yang berbeda. Ya, seperti ini kita lihat pemegang sahamnya sekian untuk masyarakat 5% saja. Ya, yang lain adalah apa? Ini PT Gelail dan Indoretail. Oke. Nah, bedanya ini di sini tidak ada direksi yang memiliki saham. Semuanya murni dari PT Gelail dan PT Indoretail, dan juga di sini ada dari masyarakat. Oke, jadi kalau kalian lihat gambar ini berarti apa? Tidak ada yang direktur atau tidak ada komisaris atau manajer yang memiliki saham PT FAS ini. Oke ya, jadi kalian kalau ke KFC, kalian mikir, oh ternyata KFC ini ada hubungannya dengan Indomaret. Ya, ada hubungan sesuatu dengan Indomaret melalui PT Indoretail Makmur Internasional. Oke ya, kita lihat dari laporan keuangannya sekarang seperti apa. Si PT FAS ini. Kita jangan ke FAS dulu ya, coba ke DNET dulu. Ke ini PT Indoretail dulu. Jadi kalau saya tanya bagaimana Indomaret itu berdiri, dia dimiliki oleh PT Indoretail, di mana Indoretail juga memiliki KFC gitu. Mana nih? Sebentar. Ini masih ada. Oh, ini sorry. Ini ya, yang ini ya. Kita lihat berapa sih pendapatannya si DNET ini, si Indoretail Sukses Makmur ini. Yuk, di sini ya teman-teman, ya kalian bisa lihat ya. Bisa lihat di sini. Mungkin tulisannya kecil ya. Coba saya besarkan dulu. Bisa enggak? Ini ya. Ini ya, laba tahun berjalan. Berapa teman-teman? 519 triliun ya teman-teman. Triliun ya. Coba ini dinyatakan dalam apa sebentar? Bentar ya, sebentar saya lihat dulu.
Kalian lihat di sini triliun ya. Ini langsung ternyata. Jadi kita lihat di sini labanya 500 sekian triliun. Besar ya? Besar nggak teman-teman? Besar. Sekali, Pak. Bahkan lebih besar dari Indomaret, lebih besar dari Adaro tadi teman-teman. Jadi kalian jangan melihat dari sisi tambangnya, wah keren nih tambang nih, gitu. Tapi kita lihat ternyata si Indoretail ini dia lebih menggurita lagi bahwa di bawahnya dia memiliki KFC dan Indomaret gitu loh, ya. Coba lesson learn yang bisa kita pelajari dari perkuliahan hari ini adalah bahwa kita sekarang dihadapkan pada bahwa bisnis itu tidak kaku, ya. Bisnis itu tidak kaku, artinya apa yang kita pelajari sekarang itu hanya sedikit cara bagaimana perusahaan itu bisa berdiri. Misalnya tadi di sini kita lihat ada PT Indoretail tadi ya, Indoretail dia memiliki berapa? Memiliki 5 perusahaan lagi, di mana yang kedua perusahaan adalah Sari Roti dan KFC. Terus juga ada Indomaret. Indomaret pakai perusahaan tertutup lagi kan, ada perusahaan lagi di dalamnya. Ya, nah, jadi ada baiknya nanti di chapter berapa saya akan jelaskan ke kalian berkaitan dengan merger, akuisisi dan konsolidasi ya. Kenapa kok dia melakukan merger seperti ini gitu loh di perusahaan. Nah, labanya berapa tadi? 519 sekian triliun. Ya, bayangkan gini loh. Bersih loh teman-teman, ini bersih loh. Ya, ini bersih. Bayangkan ini bersih. Kemudian maka dibagikan kepada investor. Maka itu yang namanya keputusan dividen. Ya, keputusan dividen itu sangat penting ya, dan dia sangat menunjukkan sinyal perusahaan. Misal dari 519T, kok 500T dibagikan jadi dividen, berarti kan tahun depan dia tidak memiliki investasi. Jadi keputusan dividen ini berbalikan dengan investasi. Kalau keputusan dividennya tinggi, kita senang dapat uang, tapi perusahaan ini tidak punya prospek kalau dia dividennya tinggi. Artinya dia tidak memiliki investasi di masa depan. Artinya tidak ada kenaikan pendapatan di masa depan, gitu loh, kurang lebih. Ya. Sedangkan kalau investasinya terlalu tinggi, ya kita mau dapat berapa? Kita kan investasi kan pengennya dapat apa? Dapat uang kan? Nggak mungkin kalau kita investasi kok nggak dapat apa-apa, itu kan kita nggak mungkin seperti itu. Ya tak? Kita maunya kita dapat uang dari situ gitu loh. Berapa sehingga nanti kita bisa mendapatkan itu sebagai manfaat kita berinvestasi gitu. Ya. Nah, jadi pada hari ini di saat ini ya kita sudah mempelajari bahwa perusahaan itu tidak hanya satu, tapi juga dia menggurita. Dia memiliki anak lagi, kemudian dia juga berpartner dengan perusahaan lain. Nah, itu juga terdiri dari 4 keputusan. Kalau kita lihat dari Indoretail tadi, keputusan investasinya dari sisi dia apa? Dia menginvestasikan ke dalam 5 perusahaan langsung. Sari Roti, KFC, Indomaret, dan 2 tadi yang perusahaan tertutup. Ya. Sedangkan keputusan pendanaannya itu diambil dari Pak Sopo tadi namanya. Kalau di Indonesia Antoni Salim, ya. Antoni Salim. Oke, Antoni Salim, ya. Dan lain-lain tadi ya, itu keputusan di pendanaannya dari situ dan juga dari masyarakat pada umumnya. Ya. Nah, kalau yang di Adaro Energy, kita tadi melihat bahwa ada Thohir tadi ya, siapa tadi? Kira Thohir, Thohir siapa tadi ya? Garibaldi Thohir tadi ya. Nah, itu yang mendanai itu dan dia memiliki saham dari Adaro Energy tadi gitu loh. Ceritanya seperti itu. Ya. Lalu keputusannya modal kerjanya bagaimana Pak? Dilihat di mana Pak modal kerja dengan kalau dividen kan kalian sudah lihat ya dividennya dari berapa jumlah pemegang saham bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kalian bisa lihat keputusan dividen itu di sini. Saya stop sebentar ya. Kita ke keputusan dividen. Kalian bisa lihat di sini ya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Nih.
Laba per saham dasar 36,68. Artinya ketika dia membagikan semua labanya kepada pemegang saham atau investor, itu setiap lembarnya mendapatkan Rp36. Ya, jadi kalian bisa lihat di laba per saham dasar. Ya, sebanyak berapa? 36 sekian itu, 36,88 rupiah per dolar. Per rupiah, sorry, per lembar saham yang dimiliki. Jadi misalnya kayak gini. Misalnya di sini dia memiliki berapa lembar? Misalnya di sini ada 20.000 lembar saham. Sekarang kalau misalnya laba 519 triliun tadi mau dibagikan ke semuanya, itu berarti berapa yang didapatkan? Itu Rp36. Sekarang kalau saya punya 1.000 berarti saya mendapatkan berapa? Rp36.000, teman-teman. Ya, tapi kalau saya punya 10.000 berarti berapa? 360.000. Nah, gitu dapatnya. Cara ngitungnya kayak gitu ya. Itu keputusan dividen. Nah, keputusannya apa? Apakah kita akan bagikan semua atau kita akan bagikan sebagian saja? Itu terserah perusahaan. Nanti minggu depan kita akan belajar namanya aksi korporasi. Ya. Nah, sekarang kita lihat modal kerjanya bagaimana. Kalau kita ingin lihat modal kerja, ya kita bisa lihat di sini di bagian ini ya, di bagian yang kasnya ada berapa, teman-teman? Kita lihat. Sebentar. Di atas ya, atas sendiri ya, biasanya di bagian neraca ya. Kita lihat kasnya berapa, modal kerjanya dia berapa nih? 158 miliar. Ya, 158 miliar. Jadi untuk sehari-hari dia harus ada uang di dompet itu sekitar 158 miliar untuk beroperasi perusahaan ini. Ya, seperti itu. Modal kerja, keputusan investasi, keputusan dividen, keputusan pendanaan itu seperti itu karakternya kalau kita melihat di laporan keuangan dan laporan tahunan. Ya, jadi sekali lagi pada pertemuan kali ini saya jelaskan bahwa ketika kita berbicara manajemen keuangan kita langsung praktek aja. Kita lihat bagaimana karakter perusahaan di Indonesia itu yang memiliki siapa, artinya keputusan pendanaannya dimiliki oleh siapa, kemudian keputusan investasinya dia menginvestasikan pada perusahaan apa saja. Kalau ada tadi ada 8, ya. Tapi kalau Indo Retail ada berapa? Ada 5 tadi ya, ada 5 ya. Oke, itu investasinya. Lalu modal kerjanya kita bisa lihat di mana? Oh, di kas. Kasnya berapa? 158 miliaran. Dan ada aset keuangan lancar lainnya itu juga bisa dimasukkan. Sekian ya, kurang lebih seperti itu. Kita bisa lihat di aset lancar. Lalu yang keempat adalah keputusan dividen. Berapa dividen yang bisa dibagikan kalau labanya dibagikan semua ke investor? Tadi berapa? 36 rupiah. Jadi 36 rupiah itu kalau labanya semuanya dibagikan kepada perusahaan. Dibagikan ke investor maksudnya. Jadi perusahaan membagikan semua labanya ke investor. Oke, paham? Gitu ya teman-teman ya, dari 4 keputusan itu seperti itu ceritanya, jalan ceritanya seperti itu. Jadi saya harap dengan teman-teman belajar ceritanya itu kalian bisa paham. Tidak hanya hafalan, oh nanti ngitung-ngitung, kalau manajemen keuangan itu ngitung-ngitung, enggak gitu ya. Saya malah mungkin nggak akan ngitung-ngitung banyak, karena yang paling penting saya itu adalah kalian paham fundamentalnya. Kalian paham bahwa perusahaan itu melakukan investasi, pendanaan, modal kerja, dan dividen. Nah, dari situlah nanti muncul topik-topik skripsi kalian. Kalau kalian paham topik-topik skripsi, kalau kalian paham dasarnya, kalian mau menentukan topik-topik skripsi itu gampang banget. Tapi kalau kalian memahami manajemen keuangan itu hanya sebagai hitung-hitungan matematika saja, hitung-hitungan, oh ini harusnya sekian, oh ini sekian, nanti kalian akan bingung topik skripsinya dari mana. Coba dari 4 itu, kita sudah bisa punya topik loh. Misalnya dari keputusan dividen saja. Ya, bagaimana kalau keputusan dividennya itu lebih besar lebih banyak dibagikan, apakah respon masyarakat itu juga menunjukkan itu perusahaan yang bagus seperti kata-kata saya tadi. Kan saya sering mengatakan bahwa kalau perusahaan labanya besar kemudian dibagikan semuanya kepada investor,
maka sinyalnya buruk kan? Sinyal-sinyalnya adalah sinyal-sinyal buruk bahwa perusahaan tidak melakukan investasi di masa depan. Tapi kalau gitu kan kita perlu diteliti. Itu kan kata saya. Apakah kenyataan seperti itu? Itu kita perlu teliti. Nah, dari situ muncul apa? Topik baru lagi. Nah, jadi dengan memahami fundamental seperti ini, saya harapkan bisa paham bagaimana perusahaan itu berjalan, bagaimana perusahaan itu membiayai dirinya untuk tetap berjalan dalam kondisi apapun. Bagaimana perusahaan itu mendapatkan keuntungan. Bagaimana perusahaan itu pada akhirnya membagikan labanya kepada investor. Karena dia tidak mungkin tidak membagikan laba. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang mau investasi di situ kalau tidak ada yang membagikan laba. Seperti itu. Nah, silakan bagi yang mau bertanya. Silakan kita sharing dulu. Masuk ke part sharing sambil saya istirahat. Yuk. Siapa yang tanya? Siapa yang tanya? Kalau misalnya sinyalnya jelek, kalian bisa tulis aja di chat ya. Ini kan ada chat. Nih, jika sinyal buruk, bisa tulis pertanyaan di sini di chat ya. Oke, silahkan. Yuk, yang mau tanya siapa? Bisa ditulis di chat kalau misalnya nggak ada sinyalnya atau sinyalnya susah. Yuk, yang tanya siapa? Silakan ketik di chat kalau misalnya tidak ada sinyal atau sinyalnya susah. Yuk, ada yang mau bertanya? Atau ada yang belum jelas? Silakan ditanyakan. Nih, Pak, bagaimana cara pasar menentukan harga saham suatu perusahaan? Ini sebenarnya materi minggu depan. Mau saya jawab sekarang atau minggu depan? Ya nanti ya Mas Rahul ya. Ya minggu depan ya, nanti biar nggak pusing ya. Itu nanti beda lagi ceritanya. Ya, beda lagi ceritanya. Ya, besok ya minggu depan ya. Saya sebenarnya tahu caranya, tapi nanti kalian biar nggak pusing. Bapak izin bertanya, kalau perusahaan terbuka kepemilikannya ada di masyarakat, itu keuntungannya berarti ke pemerintah atau bagaimana? Oke, pertanyaan bagus ya. Nah, kalau kepemilikannya di masyarakat ya jelas kalau misalkan perusahaan itu berencana membagikan semua labanya ke investor, berarti masyarakat yang kena, artinya dapat keuntungannya. Misalnya si Mas Rohul tadi investasi ke Indoretail. Indoretail labanya 1 triliun. Per lembar saham dapat 100 rupiah, misalnya gitu ya. Nah, 100 rupiah ini bisa kita bagikan kepada Mas Rahul, ya, sehingga langsung ke masyarakat, bukan ke pemerintah. Pemerintah nggak ada hubungan apa-apa di sini, ya. Pemerintah nggak ikut-ikutan di sini. Pemerintah di sini sebagai fasilitator, sebagai pengawas saja bahwa perusahaan itu harus melaporkan laporan keuangan ke publik, gitu aja. Cuman seperti itu. Gitu ya. Lagi silakan yang mau bertanya, ayo. Mumpung saya ada di sini, silakan bertanya. Apapun imajinasi kalian, saya akan jawab insya Allah ya. Di seputaran bisnis ini, seputaran perusahaan. Ya, supaya kalian paham bagaimana mekanismenya. Silakan diketik, saya tunggu.
Nih, Lisa Kurnia Yulianti. Bapak izin bertanya, dividen yang didapat masyarakat itu berupa apa? Uang apa jasa? Uang ya. Langsung uang. 1 miliar dibagikan. Set. Anda pegang berapa lembar? Sekarang kalau 1 miliar dibagikan jumlah, gini saya jelaskan ya pakai ilustrasi ya. Sambil nunggu yang lain juga bertanya, saya jelaskan di sini. Misalnya, laba 1 miliar. Jumlah saham beredar. Tolong mic-nya dimatiin dulu ya, bentar ya. Jumlah saham beredar misalnya 1 juta lembar. Tolong mic-nya dimatiin dulu, saya mau rangkan dulu sebentar. Tolong mic-nya ya, yang masih on, berisik banget ini, bentar. Bukannya belajar gituan nih. Di top PTS juga dasar. Tolong di-mute dulu ya, teman-teman ya. Oke, sudah. Sudah? Oke. Nah, saya jelaskan di sini. Labanya misalnya sebuah perusahaan itu 1 miliar. Ya. 1 miliar. Terus jumlah saham yang beredar ada 1 juta lembar. Nah, kebetulan Lisa punya 1000 lembar. Sekarang saya tanya, berapa laba per lembar saham? Berapa, teman-teman? Berapa? Berapa laba per lembar saham? Per lembarnya berarti berapa? Ayo, ada yang mau jawab? Berarti per lembarnya berapa? Tinggal 1 miliar dibagi 1 juta berapa? Berarti per lembarnya? 1000 apa, Pak? 1000. Nah, itu milik Lisa semua itu. Belum, bukan. Saya belum selesai, bentar. Jadi 1000 per lembar. Nah, sekarang berarti yang didapatkan Lisa berapa uangnya? Berapa? 1 juta. 1 juta rupiah. Yo, di sini udah paham belum? Nggih. Paham ya, teman-teman ya? Oh, belum. Gini, misalnya perusahaan labanya 1 miliar. Rencana perusahaan akan membagikan 1 miliar ini semuanya ke pemegang saham. Nah, kebetulan jumlah saham yang beredar itu 1 juta lembar. 1 juta lembar itu loh, satu HVS itu 1 juta lembar. Ya. Nah, Lisa adalah salah satu investor. Nah, Lisa ternyata memiliki 1000 lembar. Berapakah dividen yang didapatkan oleh Lisa? Tinggal kita hitung dulu berapa laba per lembar sahamnya. Ya. Kalau 1 miliar ini dibagikan semuanya, berarti kan per lembar akan mendapatkan 1000. Ya enggak? Per lembar akan mendapatkan 1000. Nah, Lisa kebetulan punya 1000 lembar. Berarti kan tinggal 1000 dikalikan 1000 sama dengan 1 juta. 1 juta. Seperti itu. Ngerti ya? Oke, begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo silahkan, mumpung saya masih di sini. Bapak izin bertanya, jika kita ingin berinvestasi, apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi dan apakah ada nominal yang rendah untuk ada? Ya, kalau investasi itu di pasar modal minimal Rp100.000. Kalian sudah bisa beli saham. Ya. Tapi kalau investasinya tanah ya, kalau tanah itu paling murah berapa kan tinggal gitu. Tergantung investasinya investasi apa. Minggu depan insya Allah akan saya ajak kalian beneran beli saham caranya gimana ya. Insya Allah minggu depan. Jadi kalian ikuti kuliah ini dengan baik. Nanti saya akan ajak kalian bagaimana cara beli saham dan bagaimana mekanisme pembentukan harga saham.
Ini kita masih ke laporan keuangan ya. Jadi investasi ini tergantung investasi apa nih ya. Kalau investasi saham berarti kita minimal 100.000 nominal paling rendah untuk investasi. Sekarang ya, yaitu 100 lot. Nanti akan saya jelaskan. Ya. Terus izin bertanya Pak, yang dimaksud orang-orang tertentu dalam shareholder apakah hanya orang dalam perusahaan seperti direktur? Betul, shareholder itu orang tertentu ya. Kita nggak kenal siapa karena biasanya itu orangnya banyak, tapi kepemilikannya sedikit-sedikit. Kalau tadi di Adaro kan ada apa si Thohir tadi ya, si Thohir kan 6%. Kenapa dia ditulis Thohir? Karena dia besar 6%. Mungkin ada yang kepemilikannya di bawah Thohir, misalnya 0,1%, 1%, 2% itu tidak dijadikan satu utuh atau tidak dinyatakan secara utuh. Kenapa? Kalau dinyatakan semua nanti kebanyakan. Ya, akhirnya dijadikan satu jadinya apa? Shareholder lain-lain. Misalnya di sini Lisa punya 6%, pasti ditulis Lisa Kurnia Yulianti 6% gitu ya. Terus di bawahnya ada shareholder yang lain. Nah, misalnya yang lain ini ada saya, Doni 0,1%, Retno 0,2%, itu semuanya totalnya 5%. Ya, tapi kan banyak sehingga nggak perlu kita tulis semua itu. Kita tulis aja shareholder yang lain, gitu. Gitu ya, bisa juga di dalamnya ada direktur atau komisaris, bisa juga. Silakan, ada lagi? Ayo, silakan bertanya. Mumpung masih ada saya. Nanti kalau saya udah off, berarti tanyanya lewat WA kan susah. Mumpung masih ketemu saya. Ayo. Gak ada yang bertanya? Si Dodi tadi mana si Dodi? Udah sampai rumah apa belum tadi? Ayo open kamera, saya mau absen. Ayo, silakan open kamera, saya mau absen. Yo, silakan open dulu. Dodi mana Dodi? Ini Dodi kalau tak sapa nggak ada, berarti dia nggak ngelihat, dia cuman online. Silakan open kamera yang benar, ayo. Kurun mana kurun nih? Siva Nabila belum ya? Hadirah, Pak. Oh iya, kurun mana kurun belum muncul? Erin. Oke, sudah open semua ya. Tinggal kurun sama si Dodi nih. Dodi menghilang nih. Ini Kurun ada 3. hadir, Pak. Ya. Noval ada Noval? Noval mana? Ada, Pak. Oke. Saya. Rahul mana? Rahul mana? Ada, Pak. Mana Rahul? Pak. Oh iya, oke. Nelly? Nelly? Oh, ada ya itu ya. Dodi nggak ada. Saya cari-cari nggak ada nih. Nida Nur Fauzia? Ada. Oke. Nia Maisaro? Hadir. Siva Nabila Rohmah? Syifa? Mana Syifa? Ada Pak Hadiro. Oke. Kurun mana kurun? Udah ya?
Udah ya? Saya Lulu Khairun Nikmah. Ada, Pak. Siti Nur Solihah. Hadir, Pak. Hadir. Kusnul Azizah. Ada, Pak. Wahyu Yuda Saputra. Gatot. Wahyu Hadir. Yuda. Hadir. Mana? Saya. Mana? Sini, Pak. Oh ya, oke. Fitriani. Ada, Pak. Erlina Damayanti. hadir, Pak. Ada. Nia Angelia. Hadir, Pak. Ayu Nur Aziza. Ayu Nur Aziza ada? Saya cari dulu sebentar. Nggak ada ya? Oh, ada ya wes. Nur Hidayah ini? Ada. Rahmatullah ada. Emi Fatimah ada. Ada, Pak. Fitria Maharani. Ada, Pak. Ayu Kurniawati. Ada, Pak. Oke. Tita Windy. Ada, Pak. Nadila Ulfani. Ada, Nadila. Oke. Fitri Zulaiko. Fitri Zulaiko. Amelia Ifatul Jannah. Amelia. Hadir, Pak. Nurliana Wulandari. Hadir, Pak. Retno Cahyanti. Oke. Indra Mainugroho ada ya tadi saya lihat. Zulfa Lutfi. Oke. Nur Aini. Hadir, Pak. Karisma Haris Sandi. Hadir, Pak. Hadir. Lisa Kurnia Yulianti. Ada ya Hadir, tadi Pak. ya. Dewi Setianingsih. Dewi Setianingsih. Hadir, Pak. Anastasia Putri Devani. Hadir, Pak. Aulia Rohmawati. Hadir, Pak. Dewi Ngaisah. Hadir, Pak. Sinta Maulida. Hadir, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi saya ulangi sedikit bahwa hari ini kita belajar praktek. Ya, belajar praktek. Bagaimana kita melihat laporan keuangan dari sisi pengelolaan keputusannya, keputusan 4 itu ya. Nah, rekaman ini akan saya save di... Udah tadi kamu sudah. Dot. Ini macet Pak. Kenapa ya Pak? Iya, udah. Udah cukup. Saya mau closing dulu. Iya Pak. Jadi Makasih, Pak. ini saya Apa? rekam, kemudian saya upload di YouTube. Bagi yang mungkin macet-macet dan lain sebagainya, bisa lihat di YouTube ya. Jadi nggak perlu saya tanya-tanya ke saya, nanti langsung lihat aja di situ. Ya, materinya juga saya PDF-kan, akan saya kirim di WA. Ya, bisa kalian pelajari lagi. Nanti kalau tidak baru ada pertanyaan bisa tanyakan ke saya. Gitu ya. Sebenarnya hari ini ada tugas, tapi untuk minggu depan saja. Ya, tugasnya tadi menceritakan tadi ya, tapi minggu depan aja. Minggu depan saya akan mengajak kalian untuk bagaimana mempelajari saham dan bagaimana mekanisme pembentukan harga di saham. Oke, terima kasih. Silahkan dipimpin doa kafaratul majelis. Siapa yang mau pimpin? Baik, Pak. Oke, silakan.
kita kuliah pagi ini, marilah kita baca hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.